Duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapanya ialah Allah. Coba kita lihat, apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari, kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman.
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terang tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku mau kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, frater, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang akan kita lakukan ketika kita sudah mulai kelelahan, biasanya adalah mencari tempat untuk bersandar. Dan kalau sudah bersandar, tentu kita tidak akan pernah tidak akan pernah sembarangan untuk memilih tempat untuk bersandar. Pasti kita akan memilih tempat bersandar yang sungguh-sungguh akan menopang tubuh kita. Tetapi kalau kelelahan yang kita alami itu sungguh-sungguh luar biasa, biasanya kita sudah tidak lagi mampu berpikir tempat mana yang dapat kita jadikan sandaran yang akan kuat menopang diri kita. Sehingga ketika kita bersandar, tahu-tahu sandaran yang kita sandari itu patah atau bahkan roboh. Itulah gambaran hidup kita. Hidup kita itu seringkali terasa berat. Hidup kita itu seringkali mengalami berbagai macam cobaan. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, kemana kita harus bersandar? Kemana kita harus menyandarkan hidup kita?
Mazmur tanggapan hari ini mengatakan dengan jelas kepada kita, Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua. Mazmur tanggapan memperlihatkan kepada kita semua bahwa hanya kepada Tuhanlah kita boleh bersandar. Karena hanya Dialah yang akan mampu menopang diri kita. Oleh karena itu, mari kita sandarkan hidup kita sepenuhnya kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang menuntun kita, yang menjaga dan melindungi kita. Jangan sandarkan diri kita pada hal yang lain. Pada apa? Pada diri kita sendiri, pada kepandaian diri kita, pada kehebatan diri kita, pada kekuasaan yang kita miliki, jabatan, posisi, bahkan kekayaan yang kita miliki. Dan itu dapat kita lihat terutama dalam masa pandemi ini. Tak ada satupun yang dapat menopang diri kita. Hanya Tuhanlah yang mampu menopangnya. Maka mari kita membuka hati, membuka budi kita, agar kita mampu untuk menyandarkan sepenuhnya hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi Tuhan. Apapun yang terjadi, sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita seringkali mengalami berbagai macam cobaan seperti yang terjadi dan digambarkan dalam bacaan pertama tadi. Bahwa orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, mari kita menghadang orang yang baik. Sebab bagi kita, ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Tetapi semuanya itu hendaknya kita serahkan kepada Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan sendiri yang menjaga, biarkanlah Tuhan sendiri yang menolong. Ia tak akan pernah diam. Ia tak akan pernah tinggal diam membiarkan kita menderita. Tetapi Tuhan selalu menghibur, menjaga, dan melindungi kita. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya. Maukah kita menyerahkan segala perkara, persoalan dalam hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita mau, mari kita datang dan menyerahkannya kepada Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki dan diharapkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, di mana kita mau bersandar kepada Dia dengan sepenuh hati. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan